Saudara, Tuhan tidak bergantung pada manusia, tapi Tuhan mau melibatkan manusia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 7, sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudaraku, pembacaan kita sekarang berlangsung setelah Yesus ditolak di Nazaret. Ketidakpercayaan orang Nazaret tidaklah menghalangi Yesus dalam menjalankan misinya. Kita tahu bahwa selama ini Tuhan Yesus selalu berjalan dengan murid-muridnya dan juga mengajari mereka bagaimana melayani orang banyak di dalam prinsip kerajaan Allah. Tapi saudara, setelah peristiwa di Nazaret ini, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia mengutus mereka, yaitu membawa pelatihan mereka ke tingkat yang baru, di mana mereka akan pergi berbicara atas namanya. Tentu Tuhan Yesus mengutus mereka dengan petunjuk-petunjuk yang mereka harus aplikasikan pada saat mereka sendiri tanpa Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini, Yesus tahu bahwa halangan-halangannya di dalam bertemu dengan orang, dan kemudian sebagai manusia tidak bisa menjangkau banyak orang, dia kemudian melakukan sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pendelegasian. Ya. Sekalipun prinsip pendelegasian ini kita tahu dikerjakan, tapi tentunya kita paham betul bahwa Yesus tidak hanya sekedar mengutus mereka dan memberi delegasi kepada mereka, tapi tentu sudah ada pelatihan-pelatihan, mereka telah melayani bersama, pendampingan sudah ada. Baru sekarang disinilah kemudian dia mengutus. Kata mengutus ini adalah kata jelas, berasal dari bahasa Yunani apostolos, yang artinya rasul. Sejak saat itulah murid-murid Yesus disebut rasul-rasul Yesus Kristus, karena mereka diutus oleh Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan. Mereka diutus sebagai representasi dari Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan pergi mewakili Yesus. Jadi orang bertemu dengan mereka sama seperti orang bertemu dengan Yesus. Yesus mengutus mereka sebagai perwakilannya. Mereka diutus dengan otoritas Tuhan Yesus. Markus juga berkata, saudara, bahwa mereka diberi kuasa oleh Tuhan atas roh-roh jahat. Di sepanjang pembacaan kita dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang kelima, bagaimana Tuhan Yesus berurusan dengan roh-roh jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yesus, saudaraku, punya otoritas atas roh-roh jahat ini. Otoritas tersebut diberikan kepada murid-muridnya. Amin. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mengusir banyak setan serta menyembuhkan mereka. Setelah mereka diutus pertama sebagai representasi, yang kedua mereka diutus kemudian dengan otoritas dari Tuhan, yang ketiga Yesus mengutus mereka dengan memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk bergantung pada Tuhan. Dan tidak bergantung kepada fasilitas dalam dunia ini, tapi bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Diutus untuk bergantung penuh pada Tuhan. Jadi mereka diutus
sebagai perwakilan, sebagai representasi. Mereka diutus dengan otoritas, tapi mereka juga diutus untuk bergantung pada Tuhan. Coba perhatikan saudara, Yesus memberi petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Kalau bawa baju, jangan lebih 2 gitu ya, pakai kasut. Tapi jangan bawa bekal. Kalau kamu tinggal di rumah dari kamu datang sampai pergi, tinggal di situ. Hormati mereka. Kalau ada yang menolak kamu, ya pergilah, kebaskan debu dari kasutmu sebagai tanda untuk mereka. Dan mereka melakukan semua tanggung jawab mereka. Yesus mendelegasikan ini pada mereka. Dan mereka mengerjakan tanggung jawab yang Yesus berikan dalam pelayanan mereka. Saudara, Tuhan tidak bergantung pada manusia, tapi Tuhan mau melibatkan manusia untuk rencananya dalam membawa kabar baik Injil Kerajaan Allah pada manusia. Bersiaplah saudara, karena Tuhan memakai saudara untuk menjadi representasinya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.